Kalau persoalan ini mulai dari tahun 1999. Ya karena datanya nggak ada dari mereka, ya nggak bisa dibahas. Segera mengganti karena sudah jelas alas hukumnya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Komisi ADPRD Yos Sudarso Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat dengan warga Medokan Semampir. Rapat tersebut merespon ganti rugi milik Kijo dan Ngadinem yang belum dibayar oleh pemerintah Kota Surabaya atau Pemkos. Dalam rapat jual beli pendapat yang dipimpin, Pertiwi Ayu Krisna terlihat saling jual beli pendapat antara Pemkos dan pihak yang mengklaim pemilik lahan. Di mana saat ini lahan tersebut sudah menjadi aset Pemkos dan dibangun menjadi rumah pompa. Dalam pengamatan Rajawarta, Dinas PU Bina Marga Kota Surabaya, terlihat kelabakan ketika dicerca beberapa pertanyaan, mulai dari ketua hingga anggota Komisi ADPRD Yos Sudarso Kota Surabaya tanggal 12 April tahun 2021. Petrus Kutnas mantan pejabat BPN yang diundang Komisi ADPRD Yos Sudarso, karena dianggap mengetahui persoalan lahan milik Kijo dan Yusnita Ngadinem kepada Rajawarta menjelaskan, bahwa persoalan ganti rugi lahan milik Kijo dan Yusnita Ngadinem sudah berlangsung lama. Namun sayangnya, persoalan ini hingga saat ini belum berujung. Padahal ungkapnya, saat dirinya masih bekerja di BPN persoalan tersebut menuai titik terang, namun entah kenapa hingga saat ini belum juga selesai. Berikut penjelasannya. Kalau persoalan ini mulai dari tahun 1999. Diangkat waktu zaman Pak Narto ya, Pak Narto Pak Wali Kota. Kemudian disambung juga kita bicarakan tahun 2021, tahun 2001, 2002, 2003. Akhirnya sudah ada keputusan untuk melaksanakan pembayaran kepada para ahli waris. Waktu itu saya mewakili BPN sebagai pegawai BPN dan akhirnya kita tinjau ke lapangan, sudah bersama anggota dewan, sama orang Pemkot juga, akhirnya diputuskan untuk dibayar. Namun sampai setelah saya pindah saya sudah tidak tahu lagi kan. Nah akhirnya saya diminta bantu sama ahli waris karena dulu saya sama-sama untuk menyelesaikan karena ini. Ya saya rasa hibah lah, orang sudah tua kan, seperti itu kira-kira. Nah, saya kaget, orangnya kok ada masalahnya lagi. Nah, apa masalahnya? Pak, yang dulu boleh dibayar sampai dengan sekarang apa? Rumah pompa. Ya diminta apa ya Pemdaku. Tapi sampai hari ini kan kelihatan sudah termasuk aset Pemda ya. Ya kita nggak bisa apa-apa. Nah, tapi ya saya mintalah, kasihan ini masyarakat ini, biar diberikan ganti rugi ganti untung sesuai istilah sekarang kan. Tapi kebetulan saya udah pensiun jadi saya nggak terlalu, cuma saya masih dipanggil minta bantu untuk saya juga penjelasan. Pak, itu kan milik perorangan Pak ya. Ya. Tiba-tiba jadi aset Pemkot. Apa yang terjadi menurut Pak Peter? Kan Pak Peter kan orang BPN. Kalau saya tidak, apa yang terjadi, kalau saya memang tidak tahu juga, karena tadi saya tanya apa sudah terbit sertifikat, karena dulu memang saya diminta bantu menyelesaikan sertifikat, tapi tadi sampai hari tadi itu belum terbit sertifikat lah, berarti tanah itu kan belum bisa ini kan, karena ada riwayat tanahnya harus ada, siapa pemiliknya, itu Pak Kijo itu. Saya dengar tadi kan Pemkot Surabaya kayak kekurangan data itu ya. Benarkah itu? Loh kalau saya waktu itu kita rapat, kita sudah berikan semua kok. Data itu ke Pemkot, kita sudah berikan semua. Nah, jadi harapan terakhir Pak Peter apa? harapan saya mudah-mudahan ada solusi pemerintah daerah ya memberikan ganti rugi aja lah. Yang luas tanah cuma 650 meter persegi gitu. Usai gelar rapat dengar pendapat, Ketua Komisi ADPRD Yos Sudarso Pertiwi Ayu Krisna menegaskan, rapat yang ketiga kalinya ini, materinya sama. Namun karena Dinas PU Bina Marga tidak membawa data lengkap, maka persoalan ini belum berbuah hasil. Pernah, ya kan? Ya sama, udah wawancara juga. Tadi itu PU-nya nggak bawa data, itu aja sudah, jadi harus balik lagi. Nah, jadi sederhana. Jadi tadi kan terlihat kelabakan Bu ya. Kenapa? Pihak Pemkot terlihat kelabakan tadi kan. Ya, karena nggak bawa data, itu aja. Kita nggak mau bicara panjang lebar, ya karena datanya nggak ada dari mereka.
ya nggak bisa dibahas. Sementara Jeremias Empati kuasa hukum Kijo dan Yusnita Ngadinem, menjelaskan panjang lebar terkait persoalan yang melilit kliennya. Menurutnya, seharusnya Pemkos sudah membayar ganti rugi milik kedua kliennya. Karena, tidak ada alasan bagi Pemkos untuk membayar ganti rugi, sebab ungkapnya, alas hukumnya sudah sangat jelas. Oleh karena itu, dia berharap kepada wali kota untuk segera memikirkan persoalan ini, dan kemudian segera membayar ganti rugi yang sudah ditunggu puluhan tahun oleh pemiliknya. Berikut penjelasannya. Ya sebenarnya kan ahli waris hanya meminta itu aja lah. Kerendahan hati dari pemerintah kota untuk dalam hal ini kan Dinas PU dan Pemetaan untuk segera mengganti. Karena sudah jelas alas hukumnya jelas. Ada rekomendasi dari Komisi A di tahun 2000 bulan Juli itu menyatakan untuk segera untuk membayar. Itu aja alas hak sudah jelas. Sehingga tidak perlu lagi kita berdebat kusir, alas hak tidak perlu lagi. Karena secara hukum sudah dinyatakan di saat itu ada proses yang telah dibicarakan di Komisi A. Jadi saya harap ya dengan Pak Eri yang sekarang ini sebagai wali kota untuk bisa paling tidak kan masyarakat yang tertindas sekarang ini bisa menjadi jembatan untuk dapat menyelesaikan. Tadi dikatakan jelas bahwa PU menyatakan bahwa ada Pimpro yang ditahan. Kami tidak mau tahu. Kami tahu bahwa uang sampai sekarang ini belum diberikan kepada ahli waris. Semua ahli waris tidak ada yang benar menerima. Dan PU juga tadi menyatakan bahwa mereka tidak bisa menyatakan bahwa telah memberikan. Berarti kan objek ini kan belum sampai sekarang statusnya kan belum ada ganti rugi. Nah inilah yang harus segera dalam hal ini Kepala Dinas PU untuk segera merespon dan mengganti nilai yang ya kami berharap di dalam puasa atau di dalam bulan Ramadan ini lah pemerintah bisa memberikan hak daripada itu sehingga ahli waris ini bisa menikmati lah.